number you have dialed has been changed. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Anis Manida Setiawan dengan NPM 2011-310-900-908. Saya dari Prodi Agresi Teknologi Universitas Pengajian Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi. Simak baik-baik ya. Makhluk hidup yang ada di bumi akan mengalami perubahan sosial budaya secara perlahan-lahan. Itu disebut sebagai evolusi. Biasanya, hal-hal perubahan yang terjadi berlangsung sejarah bertahan tanpa disadari dan direncanakan terlebih dahulu. Evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup serta keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Secara garis besar, ada beberapa kategori evolusi, yakni yang pertama, evolusi progresif adalah evolusi yang mengarah pada kemungkinan populasi suatu spesies dapat bertahan hidup. Yang kedua, evolusi regresif. Ini merupakan evolusi yang mengarah pada kemungkinan populasi suatu spesies menjadi punah. Yang ketiga, evolusi divergen. Evolusi konvergen adalah perubahan pada organ yang berbeda pada spesies-spesies yang memiliki hubungan kekerabatan jauh menuju kesamaan fungsi organ tersebut. Itu merupakan perubahan dari satu spesies menjadi banyak spesies baru. Evolusi sudah ada cukup lama, bahkan beberapa tokoh-tokoh menyampaikan masalah teori evolusi. Para filosof Yunani klasik percaya adanya evolusi kehidupan. Plato 427-247 SM percaya pada dua dunia, yaitu dunia yang ideal dan abadi, serta dunia maya yang tidak sempurna. Kedua dunia tersebut dapat dipahami dengan menggunakan alat indera manusia. Menurutnya, evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan teradaptasi sempurna dengan lingkungannya. Selanjutnya, Aristoteles 384-322 SM menganut teori skala alami. Skala alami tersebut membahas bahwa semua bentuk kehidupan disusun menurut suatu skala atau tangga yang kompleksitasnya meningkat ke arah atas. Pada setiap bentuk kehidupan mempunyai suatu tangga dengan anak tangganya yang masing-masing berada pada tingkatan berbeda. Pandangan Aristoteles soal hidup ini berlaku selama 2000 tahun. Spesies diyakini telah permanen, sempurna, dan tidak berkembang lagi. Pada abad ke-19, seorang naturalis asal Inggris, Charles Darwin, berpendapat bahwa organisme muncul karena evolusi. Ia memberikan penjelasan ilmiah yang pada dasarnya benar tetapi tidak lengkap. Penjelasan ilmiah tentang bagaimana evolusi terjadi dan mengapa organisme memiliki ciri-ciri seperti sayap, mata, ginjal terstruktur dengan jelas untuk melayani fungsi-fungsi tertentu. Seleksi alam adalah konsep dasar. Seleksi alam terjadi karena individu yang memiliki sifat lebih berguna, seperti penglihatan atau kaki yang lebih cepat. Teori yang dikemukakan Darwin hasil pengawatannya selama berlayar ke Kepulauan Galapagos. Dengan pengamatan dan kajian yang mendalam, Charles Darwin mengemukakan teori evolusinya dalam buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Kepunahan massal telah membinasakan dinosaurus, namun tidak dengan buaya. Buaya memiliki garis keturunan hewan tertua yang masih hidup di bumi. Keberadaan buaya setidaknya telah ada hampir 100 juta tahun. Buaya menjadi satwa tertua yang selamat dari dua peristiwa kepunahan massal yang pernah terjadi di planet ini. Pertama,
peristiwa yang terjadi 66 juta tahun yang lalu saat dimana asteroid menghantam planet yang memusnahkan dinosaurus. Kedua, peristiwa kepunahan massal lain yang lebih kecil terjadi sekitar 33 juta tahun yang lalu yang menghancurkan kehidupan di lautan. Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa, dan lahan basah lainnya. Namun, ada pula yang hidup di air payau seperti buaya muara. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan bertulang belakang seperti bangsa ikan, reptil, dan mamalia. Kadang-kadang juga memangsa moluska dan krustasea, bergantung pada spesiesnya. Buaya merupakan hewan purba yang hanya sedikit berubah karena evolusi semenjak zaman dinosaurus. Buaya dapat bergerak dengan sangat cepat pada jarak pendek, bahkan juga di luar air. Binatang ini memiliki rahang yang sangat kuat yang dapat menggigit dengan kekuatan luar biasa. Menjadikannya sebagai hewan dengan kekuatan gigitan yang paling besar, tekanan gigitan buaya ini tak kurang dari 500 psi pounds per square inch, setara dengan 315 kg per cm kubik. Gigi-gigi buaya runcing dan tajam amat berguna untuk menerkam mangsanya. Buaya menyerang mangsanya dengan cara menerkam sekaligus menggigit mangsanya itu. Kemudian menariknya dengan kuat dan tiba-tiba ke air. Oleh sebab itu, otot-otot di sekitar rahangnya berkembang sedemikian baik, sehingga dapat mengatuk dengan amat kuat. Mulut yang telah mengatuk demikian juga amat sukar dibuka, serupa dengan gigitan tokek. Akan tetapi, sebaiknya otot-otot yang berfungsi untuk membuka mulut buaya amat lemah. Pada musim kawin dan bertelur, buaya dapat menjadi sangat agresif dan mudah menyerang manusia atau hewan lain yang mendekat. Di musim bertelur, buaya amat buas menjaga sarang dan telur-telurnya. Induk buaya betina umumnya menyimpan telur-telurnya dengan dibenamkan di bawah gundukan tanah atau pasir, bercampur dengan serasah dedaunan. Induk tersebut kemudian menunggunya dari jarak sekitar 2 meter. Embrio buaya tak memiliki kromosom seksual, yakni kromosom yang menentukan kelamin anak yang akan ditetaskan. Jadi, tak sebagaimana manusia, jenis kelamin buaya tak ditentukan secara genetik. Alih-alih, jenis kelamin ini ditentukan oleh suhu pengeraman atau suhu sarang tempat telur ditetaskan. Pada buaya muara, suhu sekitar 31,6 derajat Celcius akan menghasilkan hewan jantan. Sedikit lebih rendah atau lebih tinggi dari angka itu akan menghasilkan buaya betina. Masa pengeraman telur adalah sekitar 80 hari, tergantung pada suhu rata-rata sarang. Tidak ada cara yang meyakinkan untuk menghitung umur buaya, selain dengan mengetahui waktu penetasannya dahulu, meskipun ada beberapa teknik yang telah dikembangkan. Metode yang paling umum digunakan untuk menaksir umur hewan ini ialah dengan menghitung lingkaran tumbuh pada tulang dan gigi. Tiap-tiap lapis lingkaran menggambarkan adanya perubahan pada laju pertumbuhan yang mungkin disebabkan oleh perubahan musim kemarau dan hujan yang berulang setiap tahun. Dengan tetap mengingat peluang ketidaktepatan metode ini, buaya yang tertua kemungkinan adalah spesies yang terbesar, buaya muara. Diperkirakan dapat hidup rata-rata hingga 17 hingga 70 tahun. Ukuran tubuh buaya sangat bervariasi dari jenis ke jenis, mulai dari buaya kerdil hingga buaya muara raksasa.
Spesies bertubuh besar dapat tumbuh lebih panjang dari 5 meter dan memiliki berat melebihi 1.200 kg. Selanjutnya ada video animasi buaya yang dipercepat. Tolong simak baik-baik ya. Selanjutnya, materi periode evolusi tumbuhan. Menurut Campbell 2003, berdasarkan catatan fosil yang ada, sejarah adaptasi daratan oleh tumbuhan, terdapat 4 periode utama, yakni periode tersebut merupakan radiasi adaptif yang mengikuti evolusi struktur bagi peluang kehidupan di darat. Periode pertama, selama masa Ordovisian, yaitu zaman Paleozoikum, sekitar 475 juta tahun silam, diduga berasal dari nenek moyang akuatik, yaitu alga hijau. Pada periode kedua, ditandai oleh diversifikasi tumbuhan vaskuler atau tumbuhan berpenpuluh selama masa Devon sekitar 400 juta tahun silam. Tumbuhan vaskuler awal ini merupakan tumbuhan tak berbiji, misalnya pada jenis paku-pakuan. Pada periode ketiga, dimulai dengan kemunculan biji, yaitu struktur yang melindungi embrio dari kekeringan dan ancaman perubahan lingkungan. Kemunculan tumbuhan biji ini mempercepat perluasan kolonisasi tumbuhan di daratan. Tumbuhan vaskuler berbiji muncul kira-kira 360 juta tahun lalu dengan kemunculan Gymnospermae atau disebut juga dengan berbiji terbuka, terdiri atas konifer. Periode keempat terjadi pada masa Kreta, zaman Mesozoikum sekitar 130 juta tahun yang lalu. Periode ini ditandai dengan kemunculan tumbuhan berbunga yang memiliki struktur reproduksi yang agak rumit, di mana biji dilindungi oleh ruangan yang disebut ovarium. Karena biji terlindung sedemikian rupa, maka kelompok biji ini disebut tumbuhan berbiji tertutup, atau disebut juga Angiospermae. Waktu geologi yang menceritakan tentang evolusi tumbuhan. Yang pertama ada zaman Archeozoikum 2,5 sampai 4,5 miliar tahun lalu. Zaman
Protezoikum 290 juta sampai 2,5 miliar tahun lalu. Periode Kambrium 500 sampai 590 juta tahun yang lalu. Periode Ordovisium 440 sampai 500 juta tahun lalu. Periode Silurian 410 sampai 440 juta tahun lalu. Periode Devon 360 sampai 410 juta tahun yang lalu. Periode Karbon 290 sampai 360 juta tahun lalu. Periode Perm 250 sampai 290 juta tahun lalu. Periode Trias 210 sampai 250 juta tahun lalu. Periode Jura 140 sampai 210 juta tahun lalu. Zaman Kapur 65 sampai 140 juta tahun lalu. Periode Tersier 1,7 sampai 65 juta tahun yang lalu. Periode Kuarter 1,7 juta tahun lalu sampai sekarang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.